Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lentera Horor. Seperti biasa di channel ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang pesugihan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sabtu pagi, cuaca di Cikampek cerah sekali. Langit biru tanpa awan, dan lapangan lomba burung sudah dipenuhi para penghobi. Maulana berdiri di antara kerumunan, menggenggam sangkar burung murai batu kesayangannya. Sudah beberapa bulan terakhir, ia ikut gantangan, jadi joki burung. Sejak warung pecel lele miliknya di Alas Roban bangkrut, tak banyak pilihan kerja yang bisa ia ambil. SST. Burungnya stabil, Mang. Suara dari belakang membuatnya menoleh. Maulana sempat menatap heran pada lelaki bertubuh gempal itu. Wajahnya tidak terlalu asing, tapi ia belum bisa mengingat namanya. Kamu, siapa ya? Lelaki itu tertawa kecil. Lah, masa lupa, gue Fahmi, teman SD kamu. Dulu kurus, sekarang gendutan dikit. Maulana tersentak pelan. Fahmi, kamu yang dulu rumahnya dekat lapangan sekolah? Iya. Itu gue, jawab Fahmi sambil menjabat tangan Maulana. Gila, nggak nyangka ketemu kamu di sini. Masih hobi burung ya? Lumayan. Sekarang malah jadi joki, jawab Maulana sambil tertawa hambar. Obrolan mengalir. Mereka menyaksikan beberapa burung digantang sambil mengenang masa-masa SD yang penuh tawa. Setelah lomba usai, Fahmi mengajak Maulana mampir ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi. Sekarang gue kerja di rumah makan Sunda. Rame banget tuh tiap hari. Apalagi jam makan siang. Nggak pernah sepi, ucap Fahmi sambil membuka pagar rumahnya yang mungil tapi rapi. Maulana sekadar mengangguk, tak terlalu menanggapi. Dalam hati, ia masih menyimpan beban soal ekonomi. Istrinya di Cirebon terus menanyakan kapan ia dapat kerja. Tetap lagi, Fahmi seolah membaca pikirannya. Kalau kamu lagi nyari kerjaan, rumah makan tempat gua kerja lagi butuh orang, posisi pelayan. Bantuin di dapur juga kadang, ucapnya santai. Maulana tampak ragu. Gimana sistemnya? Gaji berapa? Evo, masuk 3 juta. Kalau rame, bisa dapat bonus. Kamu kan udah biasa kerja di warung. Gue yakin cocok, ujar Fahmi yakin. Maulana terdiam sejenak. Ia bukan tipe orang yang gampang ambil keputusan. Apalagi ini di luar kota. Tapi godaan penghasilan tetap mulai menggoda. Nanti gue pikirin, Mi. Gue izin dulu ke istri. Kalau dia setuju, gue balik lagi ke sini. Fahmi tersenyum. Gue tunggu, Lan. Nggak usah sungkan. Malam harinya, Maulana pulang ke Cirebon. Ia duduk di depan istrinya, menyampaikan tawaran kerja itu. Wajah istrinya datar, tapi tak menunjukkan penolakan. Kalau kamu yakin bisa kerja jujur dan halal, aku ikut aja. Yang penting gak ninggalin aku dan anak tanpa kabar, ucap istrinya pelan. Maulana mengangguk. Dalam hati, ia merasa tenang. Izin sudah di tangan. Esok paginya, ia menghubungi Fahmi dan menyatakan kesediaan kerja hari Rabu pagi. Maulana kembali ke Cikampek, membawa 1 tas ransel dan burung murai batu dalam sangkar kecil. Ia menginap sementara di rumah Fahmi, menunggu jadwal bertemu pemilik. Rumah makan yang disebut-sebut sangat dermawan. Hari Sabtu siang, barulah Fahmi mengajaknya ke lokasi rumah makan. Maulana tertegun melihat tempat itu. Gerbangnya besar, seperti gapura-pura Bali, tapi dengan ukiran khas Jawa. Aroma wangi bunga dan dupa tipis menusuk hidung. Di bagian atas gapura, tergantung keris tua yang menghitam. Terdengar suara gamelan pelan dari dalam. Ini, Ramamak, Sunda? Tanya Maulana setengah tak percaya. Fahmi hanya tertawa. Nggak kayak warteg ya, udah biasa aja, nanti juga kamu terbiasa. Mereka masuk ke dalam. Ruangan luas terbagi menjadi beberapa saung dengan lantai kayu dan kolam ikan kecil. Pelanggan sudah mulai berdatangan, meski belum jam makan siang. Semua pelayan tampak sibuk. Sebagian besar perempuan, seorang wanita setengah baya, dengan kebaya warna hijau lumut muncul dari dapur. Wajahnya putih pucat dengan bibir merah mencolok. Ia menatap Maulana dengan mata tajam. Ini calon pelayan baru? Tanyanya kepada Fahmi. Iya, Bun. Teman saya pernah buka pecel lele juga, jadi paham bikin sambal.
Wanita itu mengangguk. Coba bikin sambal sekarang juga. Dapur ada di belakang. Tanpa banyak bicara, Maulana menuju dapur dan meracik sambal sesuai gaya khasnya. Cabai rawit, cabai merah, terasi, bawang merah putih, dan tomat. Setelah diulek, ia goreng sebentar. Sang bunda mencicipi. Pas, mulai kerja hari Senin. Senin pagi, Maulana resmi mulai bekerja. Ia datang lebih awal dan mendapati halaman depan rumah makan disiram air bunga 7 rupa. Bunga-bunga segar tersebar di pintu masuk. Ritual? Bisiknya pelan. Ia coba mengabaikan, tapi saat mulai menyapu lantai, ia menemukan pasir merah berserakan. Di sudut ruangan, tak seperti debu biasa. Saat ia hendak membersihkan, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Ada suara seperti langkah kaki, padahal belum ada pelanggan yang datang. Ia menoleh cepat, kosong, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tenang Lan, mungkin cuma perasaan aja, bisiknya. Namun saat itu, ia mulai merasa tempat ini bukan rumah makan biasa. Hari pertama Maulana bekerja dimulai lebih pagi dari yang ia perkirakan. Baru pukul 7, beberapa karyawan sudah hilir mudik di dapur dan area bersih-bersih. Ia sendiri langsung menyapu halaman depan rumah makan yang saat itu kembali disiram. Air bunga 7 rupa. Apa memang tiap pagi harus pakai bunga segala? Gumamnya lirih, menyapu kelopak mawar dan melati yang mengambang di genangan kecil dekat pintu. Masuk. Ia belum sempat bertanya ke siapa-siapa. Fahmi pun baru datang setengah jam kemudian. Selesai menyapu, Maulana membantu di dapur. Menu hari itu tetap sama. Ayam kremes tulang lunak, sambal ijo, lalapan, dan beberapa menu tambahan seperti tahu goreng dan sayur asem. Tapi entah kenapa, aroma dari dapur tidak seperti dapur rumah makan pada umumnya. Sesekali, ada wangi yang mirip dupa atau kemenyan menguar dari sudut tertentu. Beberapa kali Maulana menoleh ke arah tumpukan rak dan alat masak tua, namun tidak menemukan apapun yang menjelaskan bau itu. Menjelang pukul 11 siang, suasana rumah makan mulai berubah drastis. Pelanggan berdatangan tanpa henti. Bukan hanya dari sekitar Cikampek, tapi juga dari luar kota. Plat mobilnya beragam B, D, F. Bahkan ada yang AB dan lebar, kursi di semua saung hampir penuh, dan antrean di pintu depan mengular seperti antre sembako. Maulana yang baru bekerja langsung kewalahan. Keringat membasahi punggung bajunya saat harus mondar-mandir membawa pesanan, mengantar sambal, mengambilkan sendok, dan mencatat tambahan menu. Baru juga buka. Kok bisa langsung begini ramenya, pikir Maulana. Ia sempat melihat jam dinding. Tepat pukul 12 siang, suasana jadi seperti pasar. Orang-orang terus berdatangan, dan anehnya semua orang memesan menu yang sama, ayam kremes sambal. Ijo, Pak, 1 ayam presto tulang lunak, sambelnya yang banyak ya. Mas, pesen 3 porsi ayam sambal ijo, bikin pedasnya kayak kemarin. Ini sambelnya enak banget, kayak ada rasa. Apa ya? Bikin lagi. Komentar demi komentar serupa itu terus berdatangan. Maulana yang mendengar hanya bisa mengangguk dan tersenyum. Tapi hatinya tak bisa menepis rasa penasaran. Saat ia menengok ke dapur tempat ayam diproses, ia sempat melihat seorang ibu tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya, sedang mengaduk baskom besar berisi ayam yang telah dipresto. Tangannya cekatan, tapi ekspresi wajahnya datar. Saat mata Maulana menatapnya lama, perempuan itu mendadak menoleh dan tersenyum aneh. Senyuman yang lebar tapi dingin. Maulana spontan berpaling. Lan, cepet, nganter minuman ke saung belakang, seru Fahmi. Sore hari, usai pelanggan mulai berkurang, Maulana duduk sebentar di belakang, mengelap keringat. Punggungnya pegal, kakinya nyeri. Baru sehari aja udah kayak seminggu kerja, keluhnya pelan. Fahmi datang menyodorkan teh manis. Lumayan kan? Capek, tapi rame. Gaji aman. Maulana meneguk teh itu perlahan lalu bertanya. Tapi kok bisa ya tiap hari rame gini? Bahkan sebelum jam makan siang tuh orang udah antre. Fahmi hanya tersenyum samar. Rezeki bunda emang ngalir terus. Maulana menatapnya curiga. Tapi tak ingin banyak tanya. Ia menahan semua rasa ingin tahunya. Hingga malam menjelang dan bunda datang. Wanita itu turun dari mobil Alphard putih. Ia mengenakan kebaya hitam dengan selendang hijau yang menyampir di bahunya. Ia berjalan perlahan menuju restoran
lalu berhenti di gapura depan. Di sana, ia memercikan sesuatu dari mangkuk kecil, lalu berjalan memutari seluruh sudut rumah, makan sambil membacakan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Maulana memperhatikannya diam-diam dari balik tirai dapur. Ritual lagi, batinnya. Tatkala Bunda masuk ke area dapur, mata mereka bertemu. Bunda hanya menatap sejenak, lalu tersenyum miring. Tatapan itu membuat jantung Maulana berdetak cepat, bukan tatapan biasa. Ada semacam penilaian, seperti seseorang yang sedang memilih sesuatu. Malam itu, saat hendak pulang ke rumah kontrakan Fahmi, Maulana melewati bagian samping restoran. Gelap, tapi langkahnya terhenti. Di balik semak pagar, ia melihat sesuatu berdiri diam. Sosok perempuan bergaun putih dengan wajah hancur, berdarah, dan rambut menjuntai menutupi dada. Maulana sontak menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Tubuhnya menggigil. Ayam langkah perlahan, lalu berlari ke arah depan restoran dan menunggu Fahmi. "Lan, kenapa? Mukamu pucat banget," tanya Fahmi saat tiba. Gak apa-apa. Ayo cepat pulang." Malam itu, Maulana tak bisa tidur. Sosok perempuan tadi terus muncul di benaknya. Tapi ia masih mencoba berpikir logis. Mungkin cuma halusinasi karena kekepik. Namun dalam hati kecilnya, ada suara yang mulai berbisik. Tempat ini nggak beres. Pagi itu, Maulana datang lebih awal dari biasanya. Langit Cikampek masih buram, diselimuti kabut tipis. Tapi halaman rumah makan sudah terbuka. Angin berhembus pelan, membawa aroma wangi bunga yang menusuk hidung. Begitu sampai di depan gapura, langkah Maulana terhenti. Genangan air siraman bunga 7 rupa kembali terlihat tepat di pintu masuk. Bunga melati, mawar, kenanga, hingga kantil bercampur dalam air yang sudah mulai kecoklatan. Di antara kelopak itu, ia melihat benda kecil berwarna hitam seperti arang entah kemenyan atau sisa dupa. Setiap pagi begini terus, gumamnya lirih. Tapi kali ini, tubuhnya terasa agak dingin. Bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Ia memperspet langkah dan masuk ke dapur. Hari itu, Maulana menggantikan posisi Rian, staf sambal yang masih sakit. Sejak hari pertama ia sudah dipuji Bunda karena sambalnya cocok di lidah pelanggan. Maka pagi ini, ia ditugaskan meracik lebih banyak dari biasanya. Ia mulai dengan mengulek cabai rawit, cabai merah besar, tomat, terasi, dan bawang dalam cobek batu besar. Namun saat mengiris bawang, matanya menoleh ke arah sudut dapur. Tempat lemari tua dan baskom-baskom besar bertumpuk. Di sana, lantai seperti dilumuri pasir merah. Warnanya terang, bukan seperti debu biasa. Beberapa tetes cairan kecoklatan juga terlihat, di antaranya terlihat seperti bekas darah yang mengering. Maulana mendekat, memicingkan mata. Ia menyentuh sedikit pasir itu dengan ujung sendok. Butirannya halus dan baunya tajam, agak amis. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara langkah datang dari belakang. "Lagi ngapain, Lan?" Suara Fahmi membuatnya menoleh cepat. "Ini ada pasir merah, bekas darah ya?" tanya Maulana pelan. Fahmi langsung menarik lengannya menjauh. "Gak usah sentuh-sentuh, itu dari dapur lama. Sudah sering dibersihkan tapi suka muncul lagi. Mungkin karena bocor atau apa." Maulana mengernyit. Jawaban Fahmi tidak masuk akal, tapi ia memilih diam. Menjelang pukul 10 pagi, Maulana sendirian di dapur. Karyawan lain sibuk menata meja sementara Bunda belum datang. Ia melanjutkan mengulek sambal. Tapi kali ini, bau amis menyelinap tiba-tiba. Bukan dari bahan makanan tapi dari sudut dapur yang gelap. Tiba-tiba, dari balik lemari tua, terdengar suara tangisan lirih. Tangisan perempuan, pelan, serak, terdengar seperti orang kesakitan, menangis sambil menahan rintih. Maulana menegang. Tangannya berhenti mengulek. Ia menoleh perlahan, dan ia melihatnya, seorang perempuan dengan wajah hancur, penuh darah, berdiri di pojok dapur. Bajunya robek, rambutnya panjang akake hoken, dan sorot matanya kosong. Maulana mematung, tangannya gemetar. "Astagfirullah, ya Allah." Sosok itu melangkah satu kali. Hanya satu langkah, tapi cukup untuk membuat Maulana terjengkang mundur dan menjatuhkan cobek batu. Brok! Cobek pecah di lantai. Suara itu membangunkan suasana. Karyawan-karyawan berdatangan.
Fahmi paling depan. "Lan kenapa loh?" Maulana hanya bisa duduk lemas. Wajahnya pucat, matanya masih menatap sudut yang kini kosong. Gue lihat cewek, mukanya rusak, berdarah semua. Dia berdiri di situ, tunjuknya gemetar. Fahmi menoleh. "Nggak ada siapa-siapa, Lan. Tadi ada." Gue dengar dia nangis. Maulana hampir menangis sendiri. Fahmi berlutut dan menepuk bahunya. Udah, jangan kebanyakan mikir. Mungkin lo kecapekan. Udah istirahat dulu." Setelah kejadian itu, Maulana duduk di bangku kecil belakang dapur. Pelayan lain mulai berbisik-bisik. Ada yang tampak heran, ada yang terlihat takut. Tak lama kemudian, Bunda datang. Dengan mobil Alphardnya yang biasa, ia turun perlahan. Tapi kali ini ia mengenakan selendang hijau terang dan membawa baskom air, beras yang diberi bunga. Di tangan satunya, ada tongkat kayu kecil seperti sumbu dupa. Ia berkeliling restoran lagi-lagi menyiram air itu ke setiap sudut, termasuk ke arah dapur. Ketika tatapannya bertemu dengan Maulana, mata itu tajam, seperti menusuk ke dalam kepala. Ia hanya bicara pelan kepada Fahmi. Sudah mulai peka rupanya, lalu berlalu tanpa menyapa Maulana. Malam itu, saat pulang, Maulana mengunci diri di kamar kos kecil di rumah Fahmi. Ia tidak bisa tidur. Suara tangisan perempuan itu terus terdengar di kepalanya. Bau amis seperti masih menempel di hidung. Ia mencoba berzikir, berdoa, membaca ayat kursi berulang-ulang, tapi dalam bayangan, mata perempuan berdarah itu selalu menatapnya, dan ia sadar satu hal, ini bukan sekadar rumah makan. Ini tempat yang memakan tumbal. Dan mungkin sebentar lagi, gilirannya. Akhir pekan itu, Maulana nyaris tak bisa menolak undangan yang diberikan Bunda secara langsung. Hari Jumat sore, di sela jam makan siang yang luar biasa ramai, Bunda berdiri di tengah ruang makan dan mengumumkan dengan suara lantang, "Besok, arisan besar di rumah saya. Semua karyawan wajib hadir, gak ada alasan. Jangan sampai ada yang absen." Tatapannya menyapu setiap wajah, termasuk wajah Maulana yang kaget tapi hanya bisa mengangguk kecil. "Fahmi, pastikan teman barumu itu datangnya, biar makin akrab," tambah Bunda, sambil tersenyum samar ke arah Maulana. Senyuman itu dingin, ada nuansa paksaan tersembunyi di balik kata akrab. Sabtu siang, Maulana dan Fahmi berangkat bersama menuju rumah Bunda. Letaknya tak jauh dari rumah makan, tapi cukup tersembunyi di dalam komplek mewah berpagar tinggi. Begitu mobil Fahmi masuk ke halaman, Maulana langsung terdiam. Rumah itu bukan rumah biasa, bangunannya besar seperti villa dengan arsitektur perpaduan Bali dan Jawa klasik. Pilar-pilar besar berdiri kokoh di depan teras, dililit kain hijau dan hitam. Pintu utama terbuat dari kayu jati ukiran wayang. Halaman dipenuhi patang-patang kecil berwujud nyai dan ratu. Sebagian sudah ditumbuhi lumut tipis. Tapi yang paling menarik perhatian Maulana adalah lukisan besar di ruang tamu. Begitu mereka masuk, matanya langsung tertuju pada lukisan perempuan berpakaian hijau zamrud dengan mahkota emas dan wajah anggun, dingin, duduk di atas batu karang di tengah ombak laut. "Itu Ratu Pantai Selatan?" tanya Maulana pelan ke Fahmi. Fahmi hanya tersenyum kaku. "Iya, mungkin koleksi seni," tapi matanya menghindar. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Di ruang tamu juga tergantung foto-foto keluarga Bunda. Ada foto dirinya, 3 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki yang masih balita. Maulana memperhatikan dengan seksama wajah salah satu anak perempuan. Itu sangat mirip dengan sosok berdarah yang pernah ia lihat di dapur. "Ini anaknya?" tanya Maulana setengah berbisik. Fahmi menggigit bibir. "Udah, jangan banyak tanya." Arisan berjalan biasa saja. Makanan tersaji banyak, mulai dari aneka, kue basah, gorengan, sampai menu rumah makan mereka sendiri. Semua karyawan duduk bersila di ruang tengah. Bunda duduk di kursi ukir besar, semacam singgasana. Tawa-tawa terdengar di antara karyawan perempuan, tapi Maulana tidak bisa tenang. Matanya beberapa kali melirik ke arah lorong gelap di sebelah ruang tamu, yang tampaknya menuju dapur. Itu remang, padahal lampu ruang tamu sangat terang. Entah kenapa, dari arah lorong itu, terdengar suara tangisan lirih. Maulana menegakkan tubuh. Suara itu terdengar jelas di telinganya. Tangisan perempuan, seperti tercekik, lirih, dan penuh sakit. Ia menoleh ke Fahmi.
Lo dengar gak? Fahmi diam. Ia tahu, tapi tak menjawab. Fahmi, gue serius. Itu suara perempuan nangis dari dapur. Bisik Maulana. Udah, diam aja. Gumam Fahmi tanpa menoleh. Maulana berdiri perlahan, pura-pura hendak ke kamar mandi. Ia menyusuri lorong gelap itu dengan langkah pelan, hingga tiba di dapur belakang, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok perempuan berdarah itu muncul lagi. Kali ini duduk meringkuk di lantai dekat kompor tua. Mukanya luka, tangannya menggenggam perutnya sendiri, menangis seperti orang yang disiksa. Maulana mematung. Udara di sekelilingnya jadi dingin, bahkan lampu di atas kepalanya berkedip pelan. Ia ingin mundur, tapi tubuhnya beku. Tiba-tiba, "Om!" Suara anak kecil membuyarkan ketegangan. Maulana terlonjak. Di balik pintu, seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun berdiri dengan wajah polos. "Om, lagi ngapain? Yuk balik ke depan." Maulana menelan ludah. Ia menoleh sekali lagi ke arah dapur. Sosok perempuan itu sudah menghilang. Ia menunduk, mengangguk pelan. Dek, malam itu, setelah arisan selesai dan mereka pulang, Maulana duduk di kamar sambil menatap lantai kosong. Pikirannya kacau. Ia tak bisa membohongi diri lagi. Ini bukan halusinasi. Sosok perempuan itu nyata. Tangisnya nyata. Bahkan kehadirannya terasa dingin dan menyakitkan. Maulana memberanikan diri bertanya langsung saat Fahmi sedang mencuci tangan di dapur. "Mi, gue lihat lagi. Cewek itu." Fahmi tak menoleh. "Jangan dibahas, Lan. Gue lihat dia nangis di dapur rumah Bunda. Sama kayak di rumah makan." Fahmi menghela napas berat. Tangannya berhenti bergerak. "Lan, denger ya. Yang lo lihat itu bukan orang hidup." Maulana terdiam. "Dia anak pertama Bunda. Udah meninggal, tapi belum pergi." Keesokan harinya, Maulana duduk sendirian di pojok rumah makan. Ia tak banyak bicara, tapi pikirannya berputar. Kencang, lukisan Ratu Pantai Selatan, siraman bunga 7 rupa, pasir merah, penampakan anak perempuan, dan rumah makan yang tak pernah sepi. Semuanya saling terhubung, dan mungkin salah satu dari mereka akan jadi korban selanjutnya. Sudah 3 malam bercerit-turet Maulana bermimpi buruk. Selalu sama, ia berdiri di tengah dapur rumah makan, gelap dan berantakan. Bau amis darah memenuhi udara. Di ujung ruangan, seorang gadis remaja dengan wajah hancur duduk bersimpuh. Darah mengucur dari pelipisnya, tangannya menggenggam perut, dan suaranya bergetar lirih. "Tolong aku, Om. Aku sakit. Aku dingin." Maulana terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya basah keringat, dan suara itu seolah masih menggema di telinganya. Ia duduk termenung di ranjang sempit rumah Fahmi, memegang wajahnya sendiri. Ini bukan cuma mimpi. Ini minta tolong. Di rumah makan, Maulana bekerja seperti biasa. Tapi semangatnya mulai menurun. Setiap sudut dapur kini terasa seperti jebakan. Setiap suara gemerisik membuatnya menoleh cepat. Ia semakin sering melihat kilatan bayangan putih di pojok ruangan. Meski saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Fahmi pun mulai memperhatikan perubahan sikap Maulana. "Lan lo, kenapa sih? Mukanya makin pucat aja. Lo sakit?" Maulana hanya menggeleng. Pelan. "Gue tidur gak pernah nyenyak, Mi. Setiap malam mimpiin dia." "Dia siapa? Anak Bunda yang wajahnya hancur, yang nangis di dapur itu. Gue lihat dia lagi dalam mimpi berkali-kali." Fahmi terdiam, wajahnya tegang. Ia melirik ke arah saung paling ujung, memastikan tak ada pelanggan yang mendengar. "Gue juga pernah begitu," ucap Fahmi pelan. Maulana terperangah. "Serius, Mi, waktu awal-awal kerja, tapi gue tahan, gue pendem. Karena kalau kita bicara, kita bisa bahaya." "Bahaya gimana?" Fahmi tak menjawab. Ia menunduk, menggenggam tangan sendiri. "Pokoknya, jangan cerita ke siapa-siapa." Giumahan. Namun malam itu, mimpi Maulana jauh lebih parah dari biasanya. Ia kembali berada di dapur, tapi kini ia menyaksikan kecelakaan itu. Dalam mimpi, ia berdiri di pinggir jurang, menyaksikan sebuah mobil hitam terguling masuk ke dalam gelapnya lembah, dengan seorang gadis muda di dalamnya berteriak histeris. "Bu Uun, tolong aku! Jangan tinggalin aku!" Suara itu mencabik telinga Maulana. Ia bangun sambil berteriak pelan, tubuhnya menggigil hebat. Fahmi yang tidur di ruangan sebelah segera datang. Lan,
Sadar, bangun, lo mimpi lagi? Maulana mengangguk pelan. Matanya kosong, gue lihat dia mati Mi. Dalam mobil, masuk jurang. Anak, bunda. Esoknya, Maulana memberanikan diri bicara dengan seseorang yang selama ini ia hindari. Pak Ustaz lelaki, tua yang sering duduk di warung kopi dekat rumah Fahmi. Mereka berbincang di bangku bambu. Usai salat maghrib, warung sepi, hanya ada mereka berdua dan satu gelas kopi hitam. Maulana, "Kamu kerja di rumah makan bunda ya?" Tanya Pak Ustaz dengan nada lembut, namun tajam. "Iya Pak," jawab Maulana pelan. "Kamu udah lihat dia kan?" Maulana terdiam. "Maksudnya anaknya bunda?" Pak Ustaz mengangguk, yang menangis, yang berdarah, yang wajahnya sudah tak utuh. Maulana menggenggam lututnya. "Dia datang di mimpi saya setiap malam. Dia seperti belum tenang." Pak Ustadz menatapnya lama. "Dia memang belum tenang nak, karena arwahnya tidak diterima utuh, karena kematiannya tidak wajar." Pak Ustadz lalu bercerita. Anak perempuan pertama bunda dulunya mahasiswi pintar, aktif, dan ceria. Tapi menjelang semester akhir, ia meninggal dalam kecelakaan tunggal. Mobil yang ia kendarai masuk jurang saat hendak ke daerah puncak bersama teman-temannya. Tapi yang aneh, semua temannya selamat. Hanya dia yang meninggal. Dan lebih aneh lagi, tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan wajah dan dada hancur. Menurut cerita warga sekitar, saat mayatnya diangkat, bau anyir darah bercampur kemenyan memenuhi udara. "Saya ikut nguburin. Waktu itu," ujar Pak Ustaz pelan, "malam pertama, saya lihat sendiri tanah kuburannya bergetar, seperti menolak." Maulana menelan ludah. "Berarti dia ditumbalkan?" Pak Ustaz tak langsung menjawab. "Saya tak bisa bicara lebih jauh. Tapi kamu harus tahu, dalam pesugihan, yang pertama dituntut biasanya darah daging sendiri." Maulana menggigil. "Anak bunda sendiri." Malam itu Maulana berjalan pulang ke rumah Fahmi dengan langkah berat. Di dalam kepalanya, suara tangisan anak itu terus terdengar. "Tolong aku." Sesampainya di kamar, ia tak bisa langsung tidur. Ayah duduk lama sambil menatap foto keluarganya di ponsel. Lalu ia sadar, jika ia terus berada di tempat ini, entah kapan ia bisa jadi tumbal selanjutnya. Tapi bagaimana dengan Fahmi, sahabat yang menyelamatkan hidupnya, yang sekarang justru sedang berada dalam lingkaran kematian itu? Hari itu Maulana tidak langsung pulang usai bekerja. Ia duduk di bangku kayu belakang dapur, memandangi kolam kecil yang tenangnya terasa ironis dibanding gejolak yang membakar pikirannya. Aroma amis samar-samar masih tercium, walau jam kerja sudah usai. Langkah Fahmi terdengar mendekat. "Lan, udah selesai?" tanyanya, membawa 2 gelas air teh. Maulana hanya mengangguk. Fahmi ikut duduk di sebelah, meletakkan teh di lantai. Mereka diam beberapa menit. Maulana menggenggam kedua lututnya, lalu menoleh pelan. "Mi, lo tahu gue udah lihat terlalu banyak, kan?" Fahmi mendesah. "Gue tahu, dan lo tahu semua dari awal, tapi lo diam." Kepala Fahmi tertunduk. "Iya." Maulana mengepalkan tangan. "Lo tahu anak perempuan itu yang berdarah, yang muncul di dapur, yang menangis dalam mimpi? Gue itu anaknya bunda." Fahmi mengangguk perlahan. "Namanya Sinta. Sinta udah mati karena ditumbalkan kan?" Fahmi menoleh cepat, tatapannya tegang. "Jangan ngomong keras-keras. Jawab Mi, gue butuh lo jujur." Fahmi menatap Maulana lama. Lalu untuk pertama kalinya, ia bersuara lirih penuh beban dan ketakutan yang tertahan selama ini. "Gue tahu semuanya Lan, bahkan sebelum lo datang. Tapi gue gak bisa cerita ke siapa-siapa, termasuk ke lo, karena gue udah terikat." "Terkot, gimana?" "Gue dikasih tahu langsung sama bunda. Suatu malam, dia manggil gue ke ruang tamunya. Di sana ada dupa, sesajen, dan gambar besar Ratu Pantai Selatan. Dia bilang, kalau kamu buka mulut soal ini, kamu yang akan jadi tumbal selanjutnya." Maulana membeku. Waktu itu gue gak bisa nolak. Gue udah kerja, udah terima uangnya, udah dipercaya. Gue juga dapat gaji lebih besar, 2 kali lipat dari yang lain. "Lo nggak takut?" tanya Maulana. "Takut, tapi waktu itu gue butuh duit. Anak gue baru lahir, rumah masih ngontrak. Gue pikir selama gue diam gue aman,
Maulana menatap kosong ke kolam. Suara jangkrik dari kebun belakang berdengung tajam di telinga. Gue udah nekat Mi, nanya ke Pak Ustadz. Dan lo tahu, Pak Ustadz bilang kalau pesugihan ini nyembah Ratu Selatan dan lo ada di dalam lingkarannya. Fahmi mencengkeram lututnya sendiri. Kyuchahu, tapi gue nggak bisa kabur begitu aja. Lo juga Lan. Sekarang lo udah lihat banyak. Bunda pasti tahu. Tatapan matanya itu, dia bisa tahu siapa yang udah mulai curiga. Lo sadar nggak Mi? Sinta itu minta tolong. Dia bukan cuma gentayangan. Dia nyari yang bisa ngebebasin dia. Dia nggak bisa bebas Lan. Karena ibunya sendiri yang ikat dia ke perjanjian itu. Maulana menatap Fahmi tajam. Lo masih mau terusin kerja di sini? Fahmi menelan ludah. Gue nggak punya pilihan lain. Selama lo tetap kerja, lo cuma tinggal nunggu waktu. Malam itu, di kamar, Maulana gelisah. I duduk di kasur, menatap pintu dengan lampu remang. Pikiran tentang anaknya di Cirebon membuat hatinya mencelos. Gue harus keluar dari sini. Tapi, bagaimana dengan Fahmi? Maulana tak bisa membiarkannya sendirian. Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, ia kembali menemui Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah duduk di warung kopi kecil dekat masjid. Seperti biasa, kali ini Maulana tak bertele-tele. Fahmi, dia tahu semua soal pesugihan itu, tapi dia nggak bisa keluar. Katanya terikat perjanjian lisan. Pak Ustadz mengangguk perlahan. Kalau hanya perjanjian lisan, itu bisa dipatahkan. Tapi risikonya besar. Risiko seperti apa? Kalau si bunda tahu dia melanggar atau bocor rahasia, dia akan dijadikan tumbal. Biasanya begitu. Dan gak nunggu lama, Maulana menarik napas panjang. Jadi gimana caranya biar Fahmi selamat? Keluar diam-diam, jangan pamit, jangan minta izin, tapi tetap waspada. Karena jin peliharaan dalam pesugihan seperti ini bisa mencium niat. Hari itu di rumah makan, Maulana bekerja dengan lebih hati-hati. Ia mencatat gerak-gerik bunda, terutama saat wanita itu kembali mengelilingi tempat makan dengan baskom air bunga dan tongkat kecilnya. Saat mata mereka bertemu, Maulana kembali merasakan tatapan dingin menusuk. Seolah bunda tahu isi kepalanya. Maulana menunduk, ia pura-pura sibuk membersihkan piring. Ketika melewati Fahmi di dapur, ia berbisik cepat. Kita harus keluar dari sini Mi, sebelum lo jadi korban berikutnya. Fahmi menoleh perlahan. Ada ketakutan di matanya. Tapi kali ini, suatu sore yang lengang, Maulana kembali duduk berdua dengan Pak Ustaz di bangku bambu warung kopi kecil di dekat musala. Hujan baru saja reda, tanah masih basah, dan kabut tipis mulai turun menyelimuti jalanan kampung. Suasana sunyi, hanya sesekali kendaraan lewat, disusul embusan angin dingin yang merayap ke leher. Pak, Maulana membuka suara, menunduk. Saya makin yakin tempat kerja saya bukan tempat biasa. Pak Ustaz menatapnya tenang, seolah sudah menunggu hari itu tiba. Kamu sudah melihat lebih dari cukup nak. Bahkan mungkin kamu sudah dilihat balik. Maulana mengangkat wajah, ragu. Dilihat balik, Pak Ustadz mengangguk pelan. Dalam pesugihan, begitu seseorang mulai mencium dan mengetahui rahasia, jin yang menjaga perjanjian itu akan tahu. Mereka mengawasi, memeriksa, dan kadang memilih. Maulana menelan ludah. Saya lihat sosok tinggi besar semalam. Besar sekali. Badannya seperti bayangan raksasa, tapi diam, cuma berdiri di lorong. Rumah bunda, Pak Ustaz menegaskan, itu penjaga tumbal. Orang menyebutnya Buto Ijo. Ia tidak menyerang kecuali jika diperintah, atau jika seseorang hendak keluar dari perjanjian sebelum waktunya. Maulana terdiam lama. Pak, teman saya Fahmi masih di sana. Dia tahu semua ini, tapi nggak berani keluar, takut diancam. Dia juga bilang bunda udah ngasih dia gaji besar, bahkan dikasih tempat tinggal. Fahmi percaya, selama dia nurut, dia aman. Pak Ustaz menarik napas dalam. Aman itu semu. Saat jatah tumbal habis dan bunda tidak menyerahkan korban baru, maka yang paling dekat akan diambil, termasuk orang kepercayaannya sendiri. Maulana menggigit bibir. Jadi Fahmi bisa jadi tumbal, bukan bisa lagi. Sudah dekat waktunya. Dan kamu yang tahu semua ini sudah ikut dihitung. Maulana pulang dengan kepala dipenuhi pikiran kelam. Sementara itu, Fahmi seperti tak terganggu sama sekali. Ia masih ceria saat mengangkat piring pelanggan, masih tertawa saat bercanda,
dengan karyawan lain. Namun di balik semua itu, Maulana melihat sesuatu yang berbeda di matanya, seperti orang yang menolak takut agar tidak benar-benar takut. Malam itu, saat mereka duduk berdua di kamar, Maulana membuka obrolan serius. "Mi, lo sadar nggak, tiap malam Jumat, Bunda selalu pakai kebaya hijau dan siram air bunga ke pojok-pojok dapur?" Fahmi diam. "Lo sadar nggak, 2 minggu lalu, karyawan yang namanya Teti tiba-tiba gak pernah balik kerja, dan gak ada yang bahas." "Helen aja." Fahmi menatap Maulana pelan. "Gue tahu Lan, kalau lo tahu semua ini, kenapa lo masih bertahan?" Fahmi menghela napas. "Karena cuma di sini gue bisa kasih makan anak istri. Gaji gue 2 kali lipat dari lo, bonus tiap bulan, dikasih tempat tinggal gratis. Semua karena gue percaya gue dianggap orang dalam." Maulana berdiri, gelisah. "Tapi itu semua harga dari nyawa orang lain, Mi. Lo mau anak lo nanti kehilangan bapaknya cuma karena lo terlalu sayang sama gaji?" Fahmi tak menjawab. Maulana mendekat, meraih pundaknya. "Lo pikir tumbalnya cuma orang luar? Sekarang anak Bunda sendiri udah jadi tumbal. Besok siapa? Karyawan lo?" Tatapan Fahmi mulai gentar, tapi ia menunduk, tak sanggup menatap balik. "Gue takut, Lan. Gue juga takut, Mi. Tapi diam gak bikin lo aman. Diam cuma bikin lo mati lebih lambat." Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, Maulana kembali bertemu Pak Ustaz di musala. Mereka salat subuh berjamaah, lalu duduk di serambi yang masih basah. Maulana memohon, "Pak, kalau saya mau keluar dan bawa Fahmi, apa bisa?" Pak Ustadz menatapnya lama. "Bisa, tapi kamu harus nekat, tidak pamit, tidak menoleh ke belakang. Bahkan jika ada yang memanggil nama kalian dari arah rumah. Makan, jangan jawab." Maulana mengangguk. "Saya siap, tapi saya belum tahu Fahmi siap atau tidak. Kalau kamu tidak selamatkan dia sekarang, dia tidak akan pernah punya kesempatan lagi." Hari itu, rumah makan seperti biasa, ramai, tak masuk akal. Bahkan di luar jam makan siang pun, mobil-mobil terus berdatangan. Semua orang memesan ayam kremes sambal ijo. Semua memuji rasanya. Tapi Maulana tak bisa lagi menikmati keramaian semu itu. Dan malamnya, sosok tinggi besar yang menyerupai buto ijo muncul lagi di dekat gudang belakang kali. Ini menatap langsung ke arah Maulana. Dan dalam sorot matanya yang kehijauan, Maulana tahu waktunya sudah sangat dekat. Hari itu adalah tanggal 28, 2 hari menjelang akhir bulan. Maulana menghitung hari sambil berharap bisa segera menghilang dari Cikampek tanpa jejak. Ia sudah menyimpan uang cukup untuk pulang. Tidak banyak, tapi cukup untuk menghindari nasib yang lebih buruk. Di meja dapur, ia menulis nama anak dan istrinya di selembar kertas. Satu-satunya motivasi yang membuatnya bertahan selama sebulan di tengah mimpi buruk dan bau amis darah yang tak pernah benar-benar hilang. Malam sebelumnya, Maulana dan Fahmi sempat berbicara serius lagi. "Mi, 2 hari lagi gajian. Habis kita cabut. Gue tahu jalan aman. Kita langsung pulang. Gak pamit, gak ngomong sama siapapun." Fahmi mengangguk. Wajahnya serius. Ada keraguan yang masih membayang, tapi kali ini ia tidak menolak. "Gue juga udah capek, Lan. Gue sayang sama anak gue. Gue cuma takut kalau kabur, anak gue yang kena." Maulana menepuk bahunya. "Justru kalau lo terus di sini, mereka yang akan kena. Percaya gue. 2 hari lagi, kita keluar bareng." Takdir berkata lain. Pagi itu, Maulana terbangun karena suara tangis histeris dari depan rumah. Ia keluar tergesa dan menemukan beberapa tetangga sudah berkumpul. Di tengah lingkaran orang, seorang perempuan menangis meraung sambil memeluk tubuh kecil yang terbungkus jaket biru. Seorang laki-laki tergeletak tak bergerak di sebelahnya. Tubuhnya penuh luka, wajahnya hampir tak dikenali. Fahmi dan anak laki-lakinya yang berusia belum genap 1 tahun, keduanya tewas dalam kecelakaan motor dini hari tadi di tikungan sepi. Motor Fahmi menghantam trotoar dan terpental masuk ke selokan dalam. Maulana tak sanggup berdiri, lututnya lemas. Tubuhnya jatuh terduduk di tanah basah. Ia menatap jasad sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar tanpa suara. "Kita baru janji mau pergi, Mi. Lo baru janji 2 hari lagi." Tangis Maulana tertahan di tenggorokan. Jenazah Fahmi dan anaknya dimakamkan sore itu juga. Istrinya pingsan beberapa kali sepanjang prosesi. Maulana ikut mengangkat keranda, ikut memanjatkan doa,
meski pikirannya tidak utuh. Di dalam dirinya hanya ada satu kata, menyesal. Malamnya, ia menemui Pak Ustaz, tak kuasa menahan air mata. Pak Fahmi meninggal. Padahal kami udah janji mau keluar sama-sama. Pak Ustadz mengangguk pelan, sorot matanya muram. Sudah saya duga, dia tidak akan sempat keluar. Maulana menatap kosong. Dia sempat bilang, dia takut kalau anaknya yang bakal kena tumbal. Dan itu memang yang terjadi. Karena dia tidak keluar tepat waktu. Karena dia sudah mengikat diri dalam perjanjian gaib. Lewat lisan, Maulana mengangkat wajah. Pak, kenapa harus anaknya? Pak Ustaz menghela napas dalam. Dalam pesugihan, ketika tumbal berikutnya tidak disiapkan, maka yang paling disayang akan jadi gantinya. 3 hari setelah pemakaman, Maulana kembali ke rumah makan bukan untuk bekerja, tapi mengambil barang-barangnya. Bunda menyambutnya dengan senyuman dingin. Ia mengenakan kebaya hijau, seperti biasa, dengan selendang panjang yang menggelantung di leher. Di tangannya, sebuah dompet kecil. Kamu nggak kerja lagi? Tanyanya datar. Maulana menunduk. Saya mau pulang, Bun. Izin. Sayang sekali. Kamu padahal cocok di sini, ucapnya lirih, lalu menyodorkan dompet. Ini sisa gajimu. Ambil, dan jangan pernah kembali. Maulana mengambilnya tanpa bicara. Saat ia berbalik hendak pergi, suara Bunda memanggil lagi. Fahmi dulu juga janji, bakal tetap di sini. Maulana berhenti, tapi dia berubah pikiran. Dan lihat apa yang terjadi. Maulana tidak menoleh. Ia berjalan cepat menuju pintu. Dadanya sesak. Ia tahu, jika ia tidak pergi sekarang, ia akan jadi korban berikutnya. Malam itu, ia menginap di musala kecil dekat rumah Pak Ustaz. Di dalam ruang sepi itu, ia menangis untuk pertama kalinya sejak melihat jasad Fahmi. Ia berdoa keras, mengucapkan semua rasa bersalah yang tak bisa ditebus. Ampuni saya ya Allah, saya nggak bisa nolong teman saya terlalu takut. Pak Ustaz masuk membawa segelas air. Kamu sudah membuat keputusan yang tepat, kamu masih hidup. Sekarang, tinggalkan semua. Maulana menatap lantai. Bunda nggak akan berhenti kan Pak? Pak Ustaz menggeleng. Tidak, sampai dia sendiri tak bisa memberi tumbal lagi. 40 hari setelah kematian Fahmi dan anaknya, Maulana kembali ke Cikampek, bukan untuk bekerja, bukan pula karena rindu, tapi karena janji ia ingin hadir di tahlilan almarhum Fahmi, teman masa kecil, sahabat seperjuangan, sekaligus korban dari sesuatu yang tak pernah semestinya menyentuh dunia manusia. Pesugihan darah. Sore itu, hujan turun tipis di langit kelabu. Maulana datang ke rumah Fahmi, yang kini hanya ditinggali istri dan mertuanya. Wajah sang istri tampak lebih tirus. Matanya sembab, namun ia tetap menyambut tamu dengan hangat di ruang tamu. Maulana duduk bersama beberapa warga, membaca surah Yasin, tapi pikirannya melayang ke satu sosok yang tak ia lihat sejak pemakaman. Bunda, ia belum pernah tahu kabar pasti. Setelah hari terakhir mengambil barang dari rumah makan itu, Bunda tidak pernah terdengar sakit. Dan rumah makan kabarnya masih buka, meski tak seramai dulu usai tolilan. Saat Maulana hendak pamit, seorang tetangga berbisik lirih. Kamu tahu belum Mas, Bunda udah meninggal. Maulana tertegun. Kapan? Seminggu lalu. Masuk jurang. Mirip kayak anaknya dulu katanya. Jantung Maulana berdetak tak karuan. Kematian yang sama, cara yang serupa, di waktu yang berdekatan. Malamnya, Maulana duduk bersama Pak Ustaz di musala kecil yang dulu menjadi tempatnya mengungsi. Jadi benar Pak, Bunda meninggal? Pak Yuk mengangguk pelan. Dia sendiri yang jadi tumbalnya. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak lagi punya orang untuk dikorbankan. Anaknya sudah, kepercayaannya sudah, bahkan karyawan pun banyak yang pergi. Maka satu-satunya yang tersisa adalah dirinya sendiri. Maulana memejamkan mata, napasnya berat. Jadi semua yang dia bangun, semua yang dia korbankan, sia-sia? Pak Ustaz menjawab tegas. Tidak ada pesugihan yang tidak menagih. Harta bisa datang cepat, tapi akan ditagih lebih cepat pula. Dan yang ditagih bukan cuma harta, tapi nyawa. Seminggu setelah kabar kematian Bunda tersebar, rumah makan itu mulai ditinggalkan pelanggan. Entah karena isu yang beredar, atau karena memang aura tempat itu berubah total.
Maulana sempat melewati depan rumah makan itu ketika dalam perjalanan kembali ke Cirebon. Gapura kayu megah yang dulu tampak indah, kini berlumut hijau. Catnya mengelupas. Pelang nama yang dulu menyala terang, kini hanya papan kusam dengan huruf-huruf terkelupas. Warung itu sepi. Bahkan angin pun enggan berhembus di halaman depannya. Ia turun dari motor, berdiri beberapa menit di seberang jalan. Dari kejauhan, ia bisa melihat bayangan dalam bangunan entah ilusi atau kenyataan. Seorang gadis remaja berdarah berdiri di jendela dapur, memandangi jalanan yang kini tak lagi ramai. Maulana mengucap pelan, "Maafkan aku." Tak lama kemudian, rumah mewah milik bunda dikabarkan disita oleh bank. Tak ada ahli waris yang datang mengurus. Sebagian warga bilang rumah itu dikutuk. Pernah ada orang yang ingin menyewa dan merenovasi, tapi pekerjanya sakit satu persatu dan akhirnya proyek dihentikan. Beberapa karyawan lama rumah makan itu kini bekerja di tempat lain. Beberapa pulang kampung. Tak ada yang berani menyebut nama bunda lagi. Tak ada yang mau membuka ulang usaha itu, meski lokasi strategis. Dan bagi Maulana, semua itu sudah cukup menjadi pelajaran besar dalam hidupnya, bahwa harta yang datang dari jalan gaib akan pergi membawa lebih dari yang kita bayangkan, dan bahwa kehidupan yang dibangun di atas darah akan rubuh dalam luka. Langit Cirebon sore itu tampak teduh. Awan menggantung perlahan, seperti sengaja menahan matahari agar tak terlalu terik. Angin berembus pelan, menyentuh wajah Maulana yang berdiri di depan teras rumah kayu sederhananya. Dari dalam, suara anaknya memanggil, "Ayah, ayamnya udah dimasak ibu. Yuk makan." Maulana tersenyum kecil, menoleh pelan, lalu menjawab, "Iya nak, ayah masuk dulu sebentar." Sudah 2 minggu sejak ia pulang dari Cikampek. 2 minggu pula sejak ia memilih diam dari segala bentuk cerita yang bisa membuat hidup istrinya hancur oleh rasa takut. Yang ia bawa pulang hanyalah 1 tas ransel, beberapa lembar uang yang tak sebanding dengan harga nyawa, dan luka batin yang tak bisa disembuhkan waktu. Setiap malam, Maulana terjaga lebih lama dari istrinya. Ia duduk sendirian di ruang depan, menatap gelap di luar jendela. Bayangan wajah Fahmi, anak kecilnya yang lucu, juga Sinta anak bunda yang tak pernah ia kenal, tapi terus meminta pertolongan selalu datang mengunjungi pikirannya. Ia masih bisa mengingat dengan jelas suara tangis, wangi bunga 7 rupa, hingga tatapan kosong buto ijo yang seolah menyimpan daftar nama calon korban berikutnya. Tapi kini, semuanya tinggal kenangan dan penyesalan. Suatu pagi ia duduk di warung kopi dekat rumahnya. Seorang tetangga menawarinya ikut kerja serabutan di proyek bangunan. Gajinya kecil, Lan, tapi halal. "Mau?" Maulana mengangguk mantap. "Saya ikut. Yang penting bukan dari jalan pintas." Lelaki itu tertawa. "Betul juga, duit cepat, kadang cepat juga hilangnya." Maulana hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, suara Pak Ustaz terngiang lagi. Rezeki itu dari Allah, datang sesuai kadar ikhtiar, bukan dari darah dan kemenyan. Kalau rezekimu memang lewat jualan, insya Allah laku. Kalau lewat dagang kecil pun, asal halal, berkahnya cukup untuk bahagia. Hari-hari berikutnya, Maulana kembali hidup dengan ritme biasa. Eyah, Aiket bantu-bantu, tukang bangunan, kadang ikut temannya jual gorengan keliling. Malam hari ia pulang, makan bersama anak istri, lalu tidur dengan hati yang lebih tenang. Suatu malam, saat ia sedang menunaikan salat Isya, air matanya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena syukur, "Ya Allah, terima kasih karena masih membangunkanku dari godaan dunia yang sesat. Kalau kau tak campakkan aku ke tempat itu, mungkin aku tak akan pernah sadar." Usai salat, ia duduk bersandar di dinding musala kampung. Langit malam berkilau, udara dingin, tapi dadanya hangat. Lalu, dari pojok ruang, seorang anak kecil datang menghampiri. Duduk di sebelahnya, anaknya. "Ayah, kenapa diam terus?" Maulana mengusap kepala anaknya, tersenyum. "Cuma ingat teman lama, teman yang udah meninggal." "Itu?" Maulana mengangguk. "Dia baik?" tanya sang anak lagi. "Baik, tapi dia terlalu takut buat pergi dari tempat yang jahat." Anaknya diam, lalu bertanya polos, "Kalau ayah takut, ayah bakal pergi juga?"
Maulana menatap dalam-dalam mata anak itu. Ia menjawab pelan tapi tegas. Enggak, ayah akan selalu pulang. Dan sejak hari itu, Maulana bersumpah dalam hatinya, tak peduli seberapa sulit hidup ini, seberapa kecil hasil kerja, dan seberapa berat kebon, ia tak akan pernah lagi tergoda oleh kekayaan yang datang dari darah dan tumbal. Karena ia sudah belajar, keserakahan selalu minta bayar dengan harga yang tak bisa ditawar. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Lentera Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.